Warungnya selalu ramai, tapi tak ada yang tahu. Daging sate itu tak sepenuhnya dari ayam. Saat api panggangan menyala hijau dan aroma amis muncul di udara, semua baru sadar, kesuksesan Cak Kosin dibeli dengan darah. Dan di Jakarta, janji setan tak pernah gratis. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Jakarta, malam yang penuh asap dan cahaya lampu jalan. Di salah satu sudut gang dekat Pasar Rawa Belong, ada warung sederhana berdiri dari kayu lapuk dan terpal merah kusam. Tulisan di spanduknya mencolok, Sate Ayam Madura Cak Kosin. Asli bumbu kacang rahasia. Tak ada yang menyangka, warung kecil itu bakal jadi buah bibir di seluruh kampung, hanya dalam waktu 2 minggu. Cak Kosin, pria asal Pamekasan yang merantau ke Jakarta, awalnya bukan siapa-siapa. Ia datang bersama istrinya, Siti, dan anaknya yang masih duduk di bangku SD, Rama. Mereka tinggal di rumah kontrakan sempit di belakang pasar, hidup pas-pasan dari hasil jualan sate yang kadang tak habis. Tapi sejak suatu malam hujan lebat di bulan Suro, segalanya berubah. Warung Cak Kosin tiba-tiba selalu ramai. Setiap malam asap sate membumbung tinggi seolah jadi penanda keberuntungan. Orang-orang datang tanpa tahu dari mana asal kabar itu. Bahkan sopir angkot dari ujung Tanah Abang pun bela-belain mampir hanya untuk mencicipi. Konon sate Cak Kosin punya aroma yang bikin orang ketagihan. Kayak ada bumbu rahasia di setiap tusuknya, kata Pak Bima. Pelanggan tetap yang kerja sampai larut malam. Cak Kosin tampak bahagia. Tangannya cekatan membolak-balik sate di atas bara. Wajahnya berkeringat tapi senyum tak pernah lepas. Kadang ia bersenandung pelan lagu Madura yang tak banyak orang tahu artinya. Siti istrinya duduk di belakang sambil menyiapkan lontong dan sambal kacang. Sesekali menatap suaminya dengan tatapan campur haru dan heran. Karena mereka tahu, sebelum sukses seperti itu, Cak Kosin sempat hampir menyerah. Sebelumnya, tiap malam ia duduk murung di depan panggangan kosong. Mengeluh karena dagangannya tak laku. Daging sering basi, arang sering basah. Dan uang hasil jualan hanya cukup buat beli beras 2 hari. Pernah suatu malam, Cak Kosin pulang tanpa satu pun tusuk terjual. Tuyali Haning berkata lirih pada Siti. Mungkin Jakarta bukan buat orang kecil, Tik. Siti menunduk. Tapi kita udah di sini, Sin. Pulang pun butuh ongkos. Tapi setelah malam hujan itu, ketika petir menyambar dan suara azan Isya tenggelam dalam gemuruh langit, Cak Kosin tidak pulang sampai hampir tengah malam. Sementara itu Wis Hoing mencari bahan sate di pasar. Tapi ketika datang wajahnya basah kuyup bukan hanya karena hujan, melainkan seperti baru saja keluar dari kubangan air asin. Dwi membawa kantong besar berisi daging ayam segar, entah dari mana. Dan sejak itu warungnya tak pernah sepi. Bu Narti, penjual nasi uduk di sebelah warung, sering takjub sekaligus heran. Ia bilang, sate Cak Kosin tuh beda. Aromanya nyengat tapi bikin lapar. Kadang dari jauh aja udah kecium. Namun ada sesuatu yang lain. Setiap tengah malam ketika semua pembeli sudah pulang, Bu Narti kadang mendengar suara aneh dari dapur warung itu. Seperti orang berbisik dalam bahasa yang tak dikenal. Kadang terdengar juga suara cekikikan lirih di antara letupan arang. Yang pikir itu cuma halusinasi karena ngantuk. Sampai suatu malam, ia melihat Cak Kosin berbicara sendiri di depan bara yang masih menyala, sambil melemparkan tusuk sate satu persatu ke dalam api. Waktu ditanya esok paginya, Cak Kosin hanya tertawa. Bu Narti ini, mungkin lihat saya lagi bersihin arang. Tapi harus disenangkan dulu biar sate nggak gosong. Jawabannya terdengar ringan, tapi senyumnya terasa dingin. Semakin hari, pelanggan makin ramai. Motor dan mobil berderet di pinggir jalan. Beberapa pembeli mengaku setelah makan di sana, mereka bermimpi aneh. Ada yang bermimpi melihat tangan terbakar di atas bara. Ada pula yang mendengar suara ayam berkokok di tengah malam, meski tak ada ayam satu pun di sekitar rumahnya. Namun anehnya mereka tetap datang lagi dan lagi, seolah ada sesuatu dalam sate itu yang memanggil mereka. Rama, anak kecil yang polos itu, juga mulai merasakan keanehan. Ia seringnya bangun malam dan mendapati ayahnya tidak di rumah. Kadang dari jendela kecil, ia melihat sosok ayahnya berdiri di belakang warung, menatap ke langit gelap sambil membawa baskom kosong. Beberapa menit kemudian, ia kembali dengan baskom terisi penuh.
Pernah Rama memberanikan diri bertanya, "Ayah, daging ayamnya beli di mana sih? Kok nggak pernah lihat ayah ke pasar pagi?" Cak Kosin menatapnya dengan mata tajam, lalu menjawab pelan, "Ayam dari langit, nah, Tuhan kasih rezeki orang yang sabar." Lalu ia tertawa kecil. Tapi tawa itu membuat Rama bergidik. Siti mulai merasa ada yang tak beres. Ia mencium bau aneh dari ember di belakang rumah. Bukan bau ayam mentah, tapi lebih seperti bau daging busuk yang direndam darah. Ketika ia coba buang ember itu, Cak Kosin marah besar. Bahkan belum pernah semarah itu sebelumnya. Ia membentak istrinya hingga membuat Rama menangis. Setelah itu, Siti tak pernah lagi menyentuh urusan dapur warung. Joyasi dan berdoa dalam hati agar semua baik-baik saja. Tapi keadaan makin aneh. Setiap kali ada orang meninggal di sekitar kampung, entah karena kecelakaan atau sebab misterius, Cak Kosin selalu menutup warung satu malam, lalu besoknya buka dengan wajah segar dan daging baru yang lebih banyak dari biasanya. Orang-orang mulai bergosip, tapi siapa yang peduli selama sate itu enak dan murah. Malam demi malam, warung itu jadi semacam tempat yang hidup di antara yang mati. Bara arang selalu menyala bahkan setelah jam 2 pagi. Pembeli datang seolah dipanggil oleh aroma tak kasat mata. Dan di antara asap yang menari, kadang tampak sekilas bentuk wajah samar. Wise yang seolah berteriak dari dalam daging yang terbakar. Tapi siapa yang berani memperhatikan terlalu lama? Bagi warga sekitar, Cak Kosin adalah contoh orang kecil yang berhasil. Tapi bagi mereka yang cukup peka, ada sesuatu di balik senyumnya. Ada rahasia di antara bara sate dan bau kacang gosong. Karena setiap tusuk yang dijual, mungkin menyimpan bagian dari sesuatu yang tidak seharusnya dimakan manusia. Dan malam itu, di antara kepulan asap, Cak Kosin menatap bara arang dan berbisik pelan, "Rezeki sudah datang, tinggal bayar harganya." Asap naik lebih tebal, membentuk bayangan hitam seperti tangan yang melambai pelan. Dan di bawah langit Jakarta yang tak pernah benar-benar tidur, warung sate itu pun terus berasap, tanpa pernah sepi lagi. Sebelum warungnya dikenal seantero kampung, Cak Kosin pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Ia datang ke Jakarta dengan sisa tabungan dari kampung di Pamekasan, berharap bisa jadi penjual sate sukses seperti orang-orang Madura lainnya. Tapi kota ini keras, terlalu keras untuk orang yang cuma punya arang, gerobak, dan doa. Bulan pertama dagangan tak laku. Bulan kedua uang sewa kontrakan menunggak. Dan di bulan ketiga, Siti sempat jatuh sakit karena terlalu sering menahan lapar. Malam-malam di kontrakan itu hanya diisi dengan suara kipas angin tua dan tangisan kecil Rama yang minta makan. Cak Kosin duduk di lantai, menatap seikat sate yang belum terbakar. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Malam itu, Jakarta diguyur hujan lebat. Angin membawa aroma tanah dan kotoran pasar. Saat Siti dan Rama sudah tertidur, Cak Kosin keluar, membawa mantel plastik dan topi usang. Ia berjalan tanpa arah, hanya mengikuti langkahnya sendiri melewati jalanan becek, gang sempit, dan jembatan di atas kali hitam yang beruap tebal, hingga akhirnya langkahnya berhenti di depan warung kopi tua yang hampir roboh. Tempat itu gelap, tapi ada satu lilin menyala di sudut meja. Di belakang cahaya redup itu duduk seseorang. Tubuhnya kurus, kepalanya botak licin, dan matanya redup tapi tajam. Orang itu tersenyum saat melihat Cak Kosin. "Heh, Kosin?" Suara itu serak tapi akrab, seolah datang dari masa lalu. Cak Kosin tertegun. "Sampeyan." "Mbah Gondo?" "Mbah Gondo." Nama itu membawa ingatan lama dari Madura. Dulu, waktu masih muda, Kosin sering dengar cerita tentang dukun tua yang bisa memanggil makhluk laut dan menukar keberuntungan dengan nyawa. Ia pikir itu cuma dongeng kampung, tapi malam itu sosok itu nyata di depannya. Duduk tenang, menatapnya seolah sudah tahu segala keluhannya. "Kota ini nggak ramah, Yasin," kata Mbah Gondo, sambil meniup asap rokok cengkehnya yang beraroma aneh, lebih tajam dari tembakau biasa. "Aku lihat kau sengsara. Dagangan nggak laku, anak lapar, istri pucat. Tapi ada jalan kalau kau berani." Cak Kosin diam. Hujan di luar membuat suara percakapan itu terasa lebih berat. "Jalan apa, Mbah?" "Jalan cepat. Jalan orang-orang yang mau dibayar dengan harga yang pantas," jawab Mbah Gondo pelan. "Harga apa?" "Harga daging, Sin. Daging yang bukan dari pasar." Cak Kosin mengernyit, tapi Mbah Gondo tertawa kecil. "Kau tak usah takut dulu. Aku tahu kau orang baik. Tapi kadang rezeki orang baik itu kalah sama orang licik.
Dunia sekarang butuh tumbal, Sin, bukan doa. Kalau kau mau daganganmu laris, aku bisa bantu. Cuma satu syarat. Sate pertamamu harus disuguhkan buat mereka yang lapar tapi tak kelihatan. Kata-kata itu menggantung di udara, dingin dan anehnya. Masuk akal bagi Kosin malam itu. Kelo sudah terlalu putus asa. Ia menunduk. Kalau saya setuju, saya harus ngapain, Mbah? Mbak Gondo tersenyum. Giginya kuning semua, tapi matanya berkilat seperti bara arang. Kau cukup siapkan ayam satu, darahnya jangan dibuang. Malam Jumat nanti, bakar satu tusuk sate di bawah pohon asem di belakang pasar. Jangan lupa panggil namaku 3 kali. Kalau api tiba-tiba biru, berarti mereka datang. Mbah Gondo menyodorkan sebuah kantong kain kecil berisi serbuk hitam dan beberapa rambut kering. Campur di bumbu kacangmu, biar mereka ikut makan. Biar rasa satemu beda dari yang lain. Cak Kosin menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Rasanya seperti menerima kunci menuju sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap Mbah Gondo, tapi di saat itu juga lilin padam tertiup angin. Ketika nyala kecil itu kembali hidup, Mbah Gondo sudah menghilang. Hanya tersisa bau dupa dan suara pelan dari luar warung. Ingat, Sin, yang kenyang bukan cuma manusia. Malam itu, Kosin pulang dengan kepala kosong dan hati penuh kebingungan. Ia duduk di dapur, memandangi arang dan tusuk sate yang belum disentuh. Kantong kecil itu masih di tangannya, terasa hangat seolah berdenyut. Siti sempat bangun, bertanya pelan, Sin, dari mana? Dari orang yang mau bantu, jawabnya singkat. Siti tak banyak bicara lagi, dia terlalu lelah untuk curiga. Hari berganti malam Jumat, langit Jakarta pekat tanpa bintang. Di belakang pasar, di bawah pohon asem besar yang akarnya menjalar seperti ular, Cak Kosin datang membawa arang kecil dan tusuk sate ayam. Ia menaruh satu tusuk di atas bara, membacakan nama itu 3 kali seperti yang diajarkan. Mbah Gondo, Mbah Gondo, Mbah Gondo. Suara malam tiba-tiba sunyi. Angin berhenti. Bara yang semula merah berubah biru kehijauan, seperti warna laut dalam. Lalu terdengar bisikan, lembut tapi menggema dari segala arah. Kau lapar, Kosin? Atau mereka yang lapar? Cak Kosin terdiam, tubuhnya bergetar. Tapi rasa takutnya perlahan tergantikan oleh sesuatu yang lain. Sensasi hangat di dada, seperti ada kekuatan baru mengalir ke tangannya. Api membesar, sate terbakar, tapi dagingnya tak gosong. Aromanya luar biasa, bahkan membuatnya sendiri meneteskan air liur. Ketika ia kembali ke rumah, Siti kaget karena wajah suaminya terlihat berbeda. Matanya lebih tajam dan senyumnya aneh, seperti orang yang baru saja menemukan rahasia besar dunia. Keesokan harinya ia mulai berjualan lagi. Tak ada yang istimewa dari gerobaknya, tapi aneh, sejak tusukan pertama dibakar, pembeli berdatangan tanpa henti. Beberapa bahkan mengaku mencium bau sate Cak Kosin dari jauh, padahal belum lewat di depannya. Dan malam itu, ketika semua pembeli sudah pergi, Cak Kosin duduk di kursi kayunya, menatap arang yang masih menyala. Dari antara bara itu, muncul sekilas wajah samar dengan senyum menakutkan. Suara itu berbisik pelan, "Bagus, Sin. Mereka sudah makan. Sekarang giliranmu memberi makan lagi." Seminggu depan, Cak Kosin terdiam lama. Lalu dengan tangan bergetar, ia mengambil tusuk sate terakhir dan memasukkannya ke bara. Daging itu terbakar, mengeluarkan bunyi seperti tawa kecil. Dan sejak malam itu, sate Cak Kosin tak pernah lagi terasa sama. Lebih gurih, lebih nikmat. Tapi setiap aroma itu menguar. Selalu ada sesuatu yang ikut terbang bersama asap, bau darah dan janji yang belum lunas. Malam itu angin Jakarta berhenti berhembus. Langit hitam tanpa bulan, tapi udara terasa panas, padahal hujan baru saja reda. Di belakang warung sate yang baru mulai ramai, Cak Kosin duduk di depan tungku bara. Tangannya menggenggam pisau kecil, dan di depannya ada seekor ayam putih yang ia beli dari pasar tadi pagi. Tapi malam ini ayam itu bukan untuk dijual. Ia teringat kata-kata Mbah Gondo. Yang pertama harus dibayar dengan darah. Jangan sampai api padam sebelum janji terbentuk. Cak Kosin menelan ludah. Kita tahu seperam yang ia lakukan ini dosa atau tidak. Tapi dalam kepalanya hanya ada satu hal. Warungnya harus tetap ramai. Siti dan Rama harus makan. Tidak boleh miskin lagi. Tidak boleh. Perlahan ia menyembelih ayam itu. Darah segar menetes ke atas bara panas, menimbulkan bunyi mendesis dan bau anyir yang bercampur dengan aroma arang. Dalam beberapa detik, udara di sekitar berubah.
Asap mulai menebal tapi bukan asap biasa. Warnanya keabu-abuan dengan bayangan kehijauan yang bergerak sendiri. Cak Kosin menunduk, menggambar lingkaran kecil di tanah dengan sisa darah ayam seperti yang Mbah Gondo ajarkan. Lalu ia menancapkan satu tusuk sate mentah di tengahnya. Tangannya gemetar saat mengucap mantra lirih. Darah jadi jalan, asap jadi pintu. Aku yang lapar, mereka yang datang. Mbah Gondo, bukakan. Dan tiba-tiba bara menyala terang tanpa disiram angin. Tuipi meloncat tinggi, membentuk wajah samar berwarna hitam seperti asap yang hidup. Suara berat, serak tapi jelas terdengar dari dalam api. Kau memanggilku, Kosin. Cak Kosin kaget. Juya ingin kabur, tapi kakinya seolah menempel di tanah. Tubuhnya kaku, seperti yang Mbah perintah. Saya sudah siapkan semuanya. Api itu bergoyang seolah tertawa. Mereka lapar. Kau pun lapar. Medli bersama, biar rezekimu sama banyaknya. Cak Kosin hanya bisa menatap. Daging sate di depannya tiba-tiba matang sendiri. Meski belum dibakar, warnanya merah tua, menggoda. Tapi dari ujungnya menetes darah segar yang tak berhenti mengalir. Kembali mencium aromanya, wangi tapi membuat tengkuknya dingin. Tanpa sadar ia mengambil sepotong dan menggigitnya. Rasanya luar biasa. Manis, gurih, pedas, tapi di balik itu ada sensasi aneh seperti rasa logam yang menempel di lidah. Ketika ia menelan, suara bisikan terdengar di telinganya sangat dekat, seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Bagus, Kosin, kau sudah terikat. Mulai malam ini, setiap api yang kau nyalakan akan membawa kami datang. Api tiba-tiba padam. Asap menebal, mengepul ke arah langit lalu hilang dalam sekejap, hening. Hanya suara tetes darah yang jatuh ke tanah. Cak Kosin terduduk, napasnya berat. Di balik rasa takut yang menggantung, ada sesuatu yang baru tumbuh dalam dirinya. Semacam keberanian, semacam keyakinan bahwa apapun yang terjadi, dagangannya tak akan pernah sepi lagi. Ketika ia kembali ke rumah, Siti masih terjaga. Kau dari mana, Sin? Dari belakang. Benerin tungku, jawabnya cepat. Aku dengar suara kayak orang bicara. Cak Kosin hanya tersenyum, menatap istrinya dengan mata merah karena asap. Mungkin angin malam, Tik. Tidurlah. Malam itu, Siti bermimpi aneh. Ia melihat suaminya duduk di depan api besar, dikelilingi sosok-sosok hitam, tanpa wajah yang tertawa pelan sambil menatap sate terbakar. Dan di antara mereka, ada seekor ayam putih yang berjalan di atas bara tanpa terbakar, tapi matanya seperti manusia, menatapnya dengan tatapan penuh marah. Keesokan harinya, aroma sate di warung Cak Kosin berubah. Entah bagaimana, bumbunya terasa lebih pekat, dagingnya lebih empuk, dan pembeli datang lebih banyak dari sebelumnya. Ada sopir yang makan 3 porsi sekaligus, ada pegawai kantoran yang rela antre 2 jam. Semua bilang hal yang sama. Satenya beda, Cak, kayak ada rasa yang nggak bisa dijelasin. Cak Kosin hanya tersenyum. Kenteus rasanya itu datang bukan dari bumbu kacang atau arang, tapi dari janji yang ia buat malam tadi. Namun setiap kali bara menyala, ia mulai mendengar sesuatu. Suara lirih di antara desis sate yang dibakar, seolah ada yang berbisik dari dalam daging. Kami lapar, kami lapar. Kadang ia melihat bayangan bergerak di antara asap seperti tangan hitam melambai pelan. Pernah suatu malam, saat sedang membersihkan tungku, ia menemukan bekas cap jari gosong di sisi wajan. Padahal tidak ada orang lain di sana. Siti makin curiga. Ia mencium bau aneh dari dapur belakang. Bukan bau sate, tapi bau seperti besi berkarat dan keringat yang basi. Ia mencoba bicara pada suaminya, tapi Cak Kosin hanya menjawab singkat. Rezeki jangan ditanya, Tik. Kita syukuri saja. Asal jangan buka pintu belakang malam-malam. Sejak itu, pintu belakang warung memang selalu dikunci setelah jam 9 malam. Tapi setiap malam Jumat, Cak Kosin keluar diam-diam lewat jendela dapur, membawa baskom kecil dan pisau tajam. Rama pernah terbangun dan melihatnya dari jendela. Ia melihat ayahnya berdiri di bawah pohon belakang, menunduk sambil membisikkan sesuatu ke arah tanah. Dari tanah itu muncul asap tipis yang berputar, lalu hilang begitu saja. Keesokan paginya, daging di warung selalu lebih banyak dari biasanya. Dan malam-malam berikutnya, ketika arang menyala, suara itu kembali terdengar. Tapi kini bukan cuma satu. Banyak. Seperti paduan suara dari dunia lain yang menuntut bagian mereka. Kosin, api.
Dar, Sat, kami kenyang. Namun di tengah semua itu, Cak Kosin justru merasa damai. Jadi itu lagi takut. Kami beli semua kuat di Velas, setiap bisikan itu memberi tenaga baru. Warungnya makin terkenal, uang mengalir deras. Tapi setiap rezeki yang datang, selalu ada satu hal yang pergi. Ketenangan. Siti sering terbangun karena mimpi buruk. Rama mulai murung. Dan Bunarti, tetangga mereka, mulai mencium aroma yang sama setiap malam. Bau sate terbakar bercampur bau daging manusia. Tapi bagi Cak Kosin semua itu bukan lagi masalah. Yang penting bara tetap menyala. Karena di balik asap sate yang harum itu, ada janji yang harus terus diberi makan. Dan malam itu, di antara nyala api, suara Mbah Gondo berbisik lagi. Sangat dekat di telinganya. Selamat datang di jalan yang kau pilih, Kosin. Mulai sekarang satemu tak akan pernah sepi. Tapi ingat, setiap tusuk ada jiwa yang ikut terbakar. Dan di luar sana, di bawah lampu jalan yang redup, satu bayangan hitam berdiri menatap warung itu lama, sebelum lenyap bersama asap malam. Warung sate Cak Kosin kini jadi legenda kecil di kampung itu. Setiap malam bau bumbu kacang dan arang terbakar mengisi udara. Dari jauh, orang bisa melihat kepulan asap yang seperti kabut menari di bawah lampu jalan. Pembeli datang silih berganti, antre sampai ke pinggir gang. Uang mengalir deras, tapi bersamaan dengan itu, mulai muncul hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Awalnya, cuma hal kecil. Tusuk sate yang sudah dibakar tiba-tiba bertambah sendiri di piring. Kadang, uang kembalian yang seharusnya kurang malah tiba-tiba cukup. Seolah tangan tak terlihat ikut menaruhnya di meja. Cak Kosin tak memikirkannya terlalu dalam. Ia hanya tertawa pelan, berkata dalam hati, mungkin inilah rezeki dari Mbah Gondo. Tapi kemudian, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Bunarti, tetangga warung yang berjualan nasi uduk di sebelah, mulai merasa tidak nyaman. Dia sering pulang larut, dan beberapa kali melewati warung sate itu setelah tutup. Biasanya sekitar jam 12 malam semua pembeli sudah pulang. Tapi ia masih melihat 1-2 orang duduk di kursi, makan pelan-pelan dalam diam. Yang aneh wajah mereka pucat, matanya sayu, gerakannya lambat, seolah bukan manusia yang lapar, melainkan sesuatu yang sedang menuntaskan ritual. Suatu malam, Bunarti memberanikan diri menegur. Cak Kosin, itu masih ada yang makan? Udah tengah malam loh. Cak Kosin menoleh pelan, senyumnya kaku. Iya bu, biar aja, mereka pelanggan lama. Bunarti mengangguk tapi dalam hati merasa aneh. Dia tahu hampir semua pelanggan Cak Kosin, tapi wajah 2 orang itu asing baginya. Dan yang paling aneh, ketika ia lewat lagi 5 menit kemudian, kursi itu sudah kosong. Tak ada suara langkah pergi. Tak ada sisa makanan di piring. Hanya aroma anyir yang menggantung di udara. Malam-malam berikutnya, hal itu terus berulang. Kadang 1, kadang 2 sosok. Selalu duduk di tempat yang sama, pojok kanan dekat tong air. Selalu diam dan tak pernah terlihat membayar. Tapi setiap pagi, meja itu bersih. Tak ada bekas sate, tak ada gelas air. Hanya arang yang masih hangat seolah baru saja digunakan. Suatu malam Pak Bima, sopir malam yang sering mampir, datang lebih larut dari biasanya. Ia baru selesai mengantarkan penumpang dari bandara. Saat sampai di warung Cak Kosin, semua kursi penuh kecuali 1. Kursi di pojok yang sering Bunarti ceritakan. Boleh saya duduk sini, Cak? Silakan, Pak, jawab Cak Kosin singkat. Tapi saat Pak Bima duduk, ia merasa dingin menjalar dari kaki ke kepala, seperti duduk di atas es. Dilihat ting-ting, semua perbelintas sang bahaseng. Tapi di sudut pandang matanya, seolah ada sosok lain duduk di sebelahnya. Samar tak sepenuhnya tampak. Kak, tadi kursi ini udah ada yang duduk ya? Enggak ada, kosong dari tadi. Cak Kosin menunduk membalik sate di atas bara. Tapi di sela asap, Pak Bima yakin ia melihat 2 mata hitam pekat menatapnya dari dalam arang. Malam itu ia makan cepat-cepat dan langsung pergi. Tapi begitu sampai di mobil, tangannya gemetar. Dia melihat bayangannya di kaca spion. Dan di belakangnya, sesosok samar seperti tubuh hitam kurus menempel di jok, tersenyum lebar. Keesokan harinya, Pak Bima tidak terlihat lagi di kampung itu. Mobilnya ditemukan terparkir di pinggir jalan tak jauh dari warung Cak Kosin. Di dalam mobil, hanya ada jaket, dompet, dan 1 tusuk sate gosong di dashboard. Bunarti mulai ketakutan. Kemudian mencoba bicara pada Siti. Bu Siti,
Maaf, tapi saya sering lihat hal aneh di warung sampeyan. Kadang ada orang makan, tapi hilang. Kadang ada suara kayak orang nangis dari dapur. Siti pucat. Dia sudah sering mendengar hal serupa. Tapi setiap kali bertanya pada suaminya, Cak Kosin selalu menjawab datar. Jangan campuri urusan dagang. Tik rezeki datang dari tempat yang tak perlu kau tahu. Namun malam itu, Siti memberanikan diri mengintip dari balik tirai dapur. Yoya melihat suaminya duduk di kursi, menatap bara yang masih menyala. Tapi di seberang meja ada sosok-sosok duduk berjejer. Mereka tampak seperti manusia, tapi kulitnya keabu-abuan. Matanya kosong, dan dagingnya mengeluarkan uap seperti sate yang setengah matang. Cak Kosin membakar sate sambil berbicara dengan mereka, seolah sedang melayani pelanggan sungguhan. Ini sate baru, Tuan. Dagingnya segar. Saya bayar janji saya. Siti menutup mulutnya, menahan jeritan. Tapi ketika ia membuka mata lagi, sosok-sosok itu sudah hilang. Hanya tersisa asap tebal dan bau seperti daging terbakar. Di tanah dekat bara, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Jejak kaki hitam berbaris rapi keluar dari dapur menuju pintu belakang. Jejak yang kecil, tapi bukan milik manusia. Sejak malam itu, Siti tak lagi bisa tidur nyenyak. Ia selalu mendengar suara pelanggan di luar, padahal warung sudah tutup. Tawa pelan, denting piring, bahkan suara tusuk sate dipatahkan. Kadang ada yang mengetuk jendela 3 kali, tapi saat dilihat, tak ada siapapun. Rama, anak mereka, juga mulai berubah. Yoya tak mau lagi makan sate buatan ayahnya. Katanya setiap kali menggigit, ia mendengar suara orang menangis pelan di telinganya. Ayah, kenapa satenya rasanya kayak bau orang mati? Cak Kosin marah besar. Ia menampar anaknya sampai menangis, lalu diam lama menatap bara yang padam. Tapi malam itu, ketika Siti mendekat untuk menenangkannya, ia mendengar sesuatu dari mulut suaminya. Doa dalam bahasa yang tak ia kenal. Diakhiri dengan kata lirih yang membuat darahnya dingin. Mereka lapar lagi. Tik, aku harus kasih makan. Dan benar saja, menjelang tengah malam suara langkah kaki terdengar dari dapur, berat dan banyak. Seolah rombongan orang datang makan tanpa diundang. Tak ada pintu terbuka, tapi kursi di warung berderit pelan seperti sedang diduduki. Siti bersembunyi di kamar bersama Rama, menutup telinga sambil berdoa. Tapi dari luar terdengar jelas suara Cak Kosin yang tertawa kecil di antara desis bara. Silakan Tuan. Tusuk pertama untuk yang hilang, tusuk kedua untuk yang datang. Ketika fajar tiba, warung tampak bersih. Meja disusun rapi, piring dicuci, dan daging yang kemarin hampir habis kini sudah penuh lagi. Tapi di lantai, Siti menemukan sesuatu tergeletak di dekat pintu. Koin 100 rupiah yang menempel darah kering di permukaannya. Ia tahu malam itu bukan mimpi, karena di warung sate Cak Kosin, kini tak ada lagi batas antara pembeli dan tumbal. Beberapa datang membawa uang, dan beberapa datang membawa jiwa. Dan di antara semua yang datang itu, tak satu pun benar-benar membayar. Karena yang mereka berikan jauh lebih mahal dari uang. Mereka memberi bagian dari hidup mereka sendiri. Sudah seminggu lebih Siti tak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam selalu ada suara dari dapur. Kadang langkah-langkah kecil berlari, kadang seperti sendok jatuh. Dan paling sering, suara anak kecil tertawa pelan di antara gemeretak bara arang yang belum padam. Yoya mencoba menutup telinga dengan bantal, tapi tawa itu justru terdengar makin jelas. Hihihi, satunya enak Bu. Awalnya Siti mengira itu suara Rama yang mengigau, tapi setiap kali ia tengok, anak itu tidur pulas di sebelahnya, peluh dingin menetes dari pelipisnya. Sejak malam ketika ia melihat sosok-sosok di warung, Rama jadi pendiam, matanya sering kosong, dan ia menolak makan daging. Aku nggak mau sate Bu. Mereka liatin aku, katanya suatu sore sambil menunjuk dapur. Siti menelan ludah. Dapur yang dimaksud Rama adalah tempat di mana Cak Kosin biasanya menyiapkan daging sebelum dibakar. Tapi belakangan suaminya melarang siapapun masuk ke sana. Bahkan Siti tak boleh lagi membantu menyiapkan bumbu. Dapur itu sekarang tempat kerjaan laki-laki, katanya tegas sambil menutup pintu dengan kunci. Namun malam itu, rasa takut kalah oleh rasa penasaran. Hujan turun sejak sore. Cak Kosin belum pulang dari pasar, katanya mencari daging baru. Tapi Siti yakin, daging itu bukan untuk dijual. Ia ingin tahu apa sebenarnya yang disembunyikan suaminya di dapur itu.
Setelah memastikan Rama tertidur, ia mengambil kunci cadangan dari bawah almari piring. Tangannya gemetar saat memasukkannya ke lubang kunci. Ketika pintu terbuka, bau amis langsung menyerang hidungnya. Bukan bau daging segar, tapi seperti darah lama yang menempel di besi. Di dalam dapur, suasananya lembab dan gelap. Lampu minyak berkelap-kelip di sudut ruangan, memantulkan bayangan di dinding. Di meja panjang ada baskom besar berisi potongan daging merah. Tapi anehnya potongan itu tidak seragam. Ada yang pipih seperti daging ayam, tapi sebagian lain tampak seperti lengan kecil. Siti mundur, menutup mulut. Ya Allah! Sebelum ia sempat berpikir, suara langkah kecil terdengar dari balik tirai dapur. Suara itu ringan, seperti kaki anak kecil tanpa alas. Lalu terdengar tawa renyah tapi kosong. "Bu, jangan takut, aku cuma mau makan sate." Siti memutar tubuhnya cepat. Dari balik tirai, muncul sosok anak kecil kira-kira umur 7 tahun. Rambutnya basah menempel di dahi. Bajunya compang-camping. Dan kulitnya pucat kebiruan seperti habis direndam air lama. Ia tersenyum, memperlihatkan gigi kecil yang menghitam di tepinya. "Siapa kamu?" Suara Siti gemetar. "Aku dulu tinggal di sini. Sebelum satenya laku," jawab bocah itu pelan. Darah Siti terasa berhenti mengalir. Dewi mundur perlahan, tapi bocah itu melangkah maju. Tangannya menunjuk ke arah baskom daging. "Itu aku. Dagingku masih disimpan sama Cak Kosin. Katanya kalau dia berhenti bakar sate, aku bakal kelaparan lagi." Siti terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba angin dingin berhembus dari arah jendela yang setengah terbuka. Lampu minyak bergoyang, nyalanya hampir padam. Bocah itu menatapnya lekat-lekat. "Bu, lapar bu. Aku mau makan sate lagi. Tolong bakarin buat aku ya." Siti ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Lidahnya kaku. Dewi hanya bisa mematung, menyaksikan bocah itu berjalan mendekati tungku arang. Wajah kecil penyala sendiri, seperti dihidupkan dari dunia lain. Siti melihat dalam pantulan nyala api itu, wajah bocah tadi berubah. Kulitnya mengelupas, matanya kosong, dan dari lehernya mengalir darah hitam kental. "Kosin janji kasih aku makan tiap malam," gumamnya, suara bergema 2 lapis, seperti berasal dari perut bumi. "Tapi malam ini dia belum pulang, jadi aku datang ke ibu." Tiba-tiba semua panci di dapur bergetar. Pisau jatuh ke lantai, dan dari celah-celah dinding keluar aroma hangus yang menusuk. Api tungku menyala lebih besar tanpa bahan bakar. Di dalam kobaran itu, Siti melihat wajah-wajah lain. Seperti banyak anak kecil, menatapnya dengan mata kosong dan mulut terbuka, seolah meminta makan. Ia menjerit sekencang-kencangnya. Tapi jeritannya tenggelam oleh suara tawa anak-anak yang menggema di seluruh ruangan. Ketika Cak Kosin pulang tengah malam, pintu dapur sudah terbuka. Siti duduk di pojok lantai, tubuhnya menggigil. Di sekelilingnya, bara arang sudah padam, tapi di dinding ada bekas jari-jari kecil hitam, seperti gosong terbakar. "Tik, kamu ngapain di sini?" tanya Cak Kosin keras. Mereka lapar, Kosin," jawab Siti dengan suara parau. "Siapa?" "Anak-anak itu. Mereka bilang kamu janji kasih makan." Cak Kosin menatap istrinya lama. Wajahnya datar, lalu menarik napas panjang. "Sudah kubilang jangan ikut campur. Kalau kau dengar suara apapun, biarkan. Itu bagian dari perjanjian." Siti memejamkan mata, menahan tangis. Tapi malam itu ketika suaminya kembali menyalakan bara untuk membakar sate, ia mendengar suara tawa anak-anak dari tungku. Mereka terdengar kenyang untuk sementara, dan di luar sana bau sate kembali menyeruak. Warga mulai berdatangan, tak tahu bahwa setiap tusuk yang mereka makan adalah bagian dari janji gelap yang dibayar dengan nyawa kecil. Anak-anak yang dikorbankan agar warung itu tak pernah sepi. Sejak malam ketika ia melihat anak kecil di dapur, Siti tak lagi sama. Matanya sembab, tubuhnya kurus dan bibirnya pucat. Ia jarang bicara. Tapi setiap kali bicara, suaranya seperti orang yang baru saja melihat neraka. Warung sate Cak Kosin semakin ramai. Orang-orang datang dari jauh. Katanya sate Cak Kosin beda. Lebih empuk, lebih gurih, lebih bernyawa. Tapi setiap kali Siti mencium aromanya, dadanya seperti diremas. Dia tahu, daging itu bukan hanya berasal dari ayam. Suatu sore, Siti duduk di pojok warung sambil menatap tumpukan tusuk sate yang sudah siap dibakar. Tangannya gemetar saat mengambil satu tusuk dan memperhatikannya di bawah cahaya. Dagingnya merah gelap, seratnya terlalu halus.
Dia ingat potongan yang dulu ia lihat di baskom. Bentuknya sama. Bukan daging ayam, bukan kambing. Kosin. Ini daging siapa? Tanyanya pelan, suaminya tak menjawab. Yoni Hanusi benji waki orang dan mulai membakar sate. Dengan wajah datar. Kosin. Jawab aku. Diam, Tik. Aku lihat sendiri. Aku lihat daging itu. Bukan ayam, bukan kambing. Cak Kosin menghentikan gerakan tangannya. Bara menyala merah di wajahnya. Kamu mau tahu? Katanya dengan nada berat. Kalau kamu tahu, kamu nggak bakal sanggup tidur lagi. Siti berdiri, air mata mengalir. Aku sudah nggak bisa tidur sejak malam anak itu datang, Sin. Anak kecil itu. Yang kau janji kasih makan. Katanya kau simpan dagingnya. Cak Kosin diam lama. Lalu ia tertawa pendek, getir. Seperti orang yang menyerah pada dosa. Itu bukan anak kecil, Tik. Itu tumbal pertama. Pesugihan butuh darah muda. Mbak Gondo yang minta. Awalnya cuma satu, tapi sekarang tiap purnama harus ada gantinya. Siti menjerit kecil, menutup telinga. Tapi Cak Kosin terus bicara. Seolah kata-kata itu keluar sendiri dari mulutnya. Kau pikir dari mana daging warung ini selalu cukup, Tik? Dari mana sate-sate itu nggak pernah habis? Mbah Gondo bilang, selama aku kasih makan makhluk-makhluk itu, warungku nggak akan sepi. Ia memegang tusuk sate di tangannya, menatap ujungnya yang tajam. Mereka suka daging manusia, tapi nggak sembarang. Harus daging yang diambil dengan janji. Siti mundur, menahan Isa. Janji apa, Kosin? Janji darah. Waktu aku pertama kali datang ke Mbak Gondo di Gunung Kawi, dia suruh aku nyembelih ayam hitam di tengah malam. Tapi waktu aku tusuk ayam itu, yang keluar bukan darah ayam. Darahku sendiri yang netes ke tanah. Sejak itu tiap kali aku bakar sate, darah itu nyambung lagi, nyari bayaran. Siti bergetar hebat. Kau sadar apa yang kau lakukan? Aku cuma mau kita hidup layak, Tik. Dengan membunuh? Aku nggak bunuh siapa-siapa. Suaranya tiba-tiba tinggi, matanya liar. Mereka datang sendiri. Mbak Gondo yang pilih. Kadang pengamen, kadang anak jalanan. Mereka hilang begitu aja. Tapi tiap kali aku bakar sate, bau daging mereka masih di udara. Siti menutup wajah, menangis keras. Tapi Cak Kosin terus berbicara. Suaranya bergetar antara marah dan takut. Kau pikir gampang? Setiap kali aku tidur, mereka datang ke mimpi. Minta dibakar lagi. Minta dikasih makan lagi. Kalau aku berhenti, katanya warung ini bakal dilalap api. Tiba-tiba bara di tungku menyala besar. Seperti tersulut amarah. Api naik tinggi sampai hampir menyentuh atap. Siti berlari menjauh. Tapi Cak Kosin tetap berdiri di depan bara. Wajahnya diterangi cahaya merah menyala. Mereka lapar, Tik. Katanya lirih. Kalau aku berhenti, mereka akan ambil gantinya dari rumah ini. Siti mundur perlahan. Matanya tak berkedip. Kau gila, Kosin. Ini semua gila. Tapi sebelum ia bisa melangkah, sesuatu muncul di balik asap dapur. Siluet anak kecil, lalu menyusul bayangan lain. Tubuh-tubuh pucat dengan mata kosong dan mulut yang bergerak tanpa suara. Mereka berjalan pelan mengelilingi tungku. Mereka datang lagi. Bisik Cak Kosin. Siti menjerit dan kabur keluar warung. Weaver lari tanpa arah, hanya tahu satu hal. Ia harus pergi dari tempat itu sebelum malam penuh datang lagi. Tapi setiap langkahnya terasa berat seolah tanah menahannya. Bau sate terbakar mengejarnya. Dan dari kejauhan terdengar suara anak-anak tertawa. Suara yang dulu terdengar polos, kini berubah jadi jeritan lapar. Malam itu, Siti tak kembali ke rumah. Tapi keesokan paginya, warga menemukan warung sate Cak Kosin tetap buka seperti biasa. Bara menyala, sate terpanggang dan Cak Kosin berdiri di sana seperti tidak terjadi apa-apa. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di pojok warung, kursi tempat Siti biasa duduk kini kosong. Tapi di atasnya, ada bekas darah mengering yang tidak bisa dibersihkan meski sudah disiram berkali-kali. Dan sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, pelanggan sering mendengar suara seorang perempuan menangis lirih dari dapur, bersamaan dengan suara tusuk sate yang dipatahkan. Kosin, berhenti. Jangan kasih makan mereka lagi. Tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Karena pesugihan sudah menuntut daging tumbalnya. Dan kali ini daging itu adalah milik Siti sendiri. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras sejak maghrib. Petir berulang kali membelah langit, dan suara guntur seperti menggetarkan bumi. Tapi di tengah gang kecil di daerah Karet, satu warung tetap buka. Warung sate ayam Madura Cak Kosin.
Asapnya tetap menari-nari di bawah derasnya hujan. Seperti tak tersentuh air sama sekali. Orang-orang masih berdatangan. Aneh, padahal cuaca buruk tapi warung itu penuh. Wajah-wajah pembeli tampak pucat diterpa lampu temaram. Sebagian tampak menunduk makan pelan-pelan tanpa bicara. Cak Kosin berdiri di balik tungku arang, membalik sate dengan tangan gemetar. Ia tahu semalam ini berbeda. Udara terasa berat. Bara di panggangan berwarna bukan merah biasa, tapi jingga tua seperti warna darah beku. Sudah 3 hari Siti menghilang. Sejak malam ia berlari dari rumah, tak ada yang tahu kemana. Tapi sejak hari itu juga, setiap kali Cak Kosin menyalakan bara, ia mencium bau wangi yang sangat khas, bau rambut Siti yang terbakar. Bau itu muncul dari setiap tusuk sate yang ia bakar. Mbak Gondo, gumamnya lirih di antara desis hujan. Aku sudah kasih tumbal. Sekarang biarkan aku tenang, tapi tak ada jawaban. Hanya suara api yang mendesis. Lalu satu demi satu lampu jalan di sekitar warung mulai padam, sampai hanya tersisa cahaya dari bara di tungku. Pembeli yang tadi ramai kini diam membeku. Beberapa menatap ke arah Cak Kosin dengan mata kosong. Lalu salah satu dari mereka, lelaki tua di pojok, tertawa kecil. Suaranya parau dan dingin. Tenang Kosin, malam ini giliranmu. Tubuh Cak Kosin menegang. Dia menatap lelaki itu, tapi dalam sekejap kursi tempatnya duduk sudah kosong. Tak ada siapa pun di sana. Lalu dari arah dapur terdengar suara logam jatuh. Celang! Disusul tawa anak kecil yang familiar. Ayah, satenya gosong. Cak Kosin menoleh cepat. Dari balik tirai dapur, muncul siluet anak kecil. Tubuhnya basah kuyup, kulitnya keabu-abuan. Turama, tapi matanya bukan lagi mata anak manusia, pupilnya membesar, hitam seluruhnya. Di tangannya, ia membawa tusuk sate yang meneteskan darah segar. Rama, suara Cak Kosin parau. Kata ibu aku lapar ya. Cak Kosin mundur. Bara di tungku tiba-tiba menyala besar. Sat-sate di atasnya meletup, mengeluarkan suara mendesis seperti daging manusia terbakar. Asap memenuhi warung, menutup pandangan. Dari balik asap itu muncul suara-suara tumpang tindih. Anak-anak, perempuan, laki-laki. Semuanya berbicara bersamaan, mengucapkan satu hal. Bayar Kosin, bayar janji darahmu. Ia menutup telinga, menjerit sekuat tenaga. Aku sudah bayar. Aku sudah kasih mereka semua. Siti, anak-anak itu, aku sudah kasih kalian makan. Tapi suara itu semakin keras. Tiba-tiba dari tungku bara keluar tangan-tangan hitam arang. Mencengkeram pergelangan kakinya. Panasnya seperti besi merah membakar kulit. Kyoye berusaha melepaskan diri. Tapi tangan-tangan itu semakin banyak. Muncul dari lantai, dari dinding, dari udara. Warung berguncang. Piring jatuh, kursi terlempar. Suara tawa anak kecil memenuhi udara. Dan di tengah kekacauan itu sosok Siti muncul di ambang pintu. Tubuhnya kotor. Rambutnya menutupi wajah, baju putihnya basah dan penuh noda hitam seperti arang. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya, kosong seperti 2 lubang dalam api. Kosin, suaranya lirih tapi jelas. Cik, kau janji cuma dagang sate, bukan dagang nyawa. Cak Kosin memundurkan tubuhnya, tapi dinding di belakangnya kini meleleh seperti lilin. Bara menjalar ke langit-langit, meneteskan percikan api ke lantai. Mereka lapar, Tik. Aku cuma mau kita hidup tenang. Kau pilih rezeki dari setan, Kosin. Dan setan tak pernah kenyang. Siti melangkah pelan ke arah tungku. Api seolah tunduk padanya. Dia menatap suaminya sekali lagi, senyum getir di bibirnya. Sekarang, gantian kau yang jadi sate, Sin. Dalam sekejap, bara tungku menyala menyilaukan. Emily menyambar tubuh Cak Kosin, membakar bajunya, dagingnya, lalu segalanya. Tapi tak ada suara teriakannya. Yang terdengar hanyalah desis daging terbakar dan aroma sate yang menguar lebih wangi dari biasanya. Ketika warga datang karena melihat kobaran api besar, warung sate itu sudah tinggal puing. Tapi anehnya, bara di tungku masih menyala padahal semuanya sudah jadi abu. Di tengah bara itu ada tusuk sate yang belum gosong sama sekali. Dagingnya merah segar, masih meneteskan darah. Salah satu warga tanpa berpikir mengambilnya. Masih baru nih, katanya setengah bercanda. Namun begitu menggigit, darah keluar dari sudut bibirnya dan matanya langsung membesar ketakutan. Rasanya kayak manusia. Sejak malam itu, tak ada yang berani lewat gang kecil itu setelah maghrib. Tapi setiap Jumat Kliwon,
Bau sate tercium lagi dari arah puing warung yang sudah gosong. Kadang terdengar suara laki-laki tertawa lirih dari dalam asap. Tusuk pertama untuk yang hilang, tusuk kedua untuk yang datang. Dan kalau kau berani datang ke sana, kau mungkin akan melihat bara kecil masih menyala menunggu siapapun yang mau makan atau dimakan. Malam itu Jakarta seperti berhenti bernafas. Langit gelap tanpa bintang. Udara lembab menempel di kulit. Dan dari kejauhan hanya terdengar suara klakson samar yang tenggelam oleh desir angin. Warung sate Cak Kosin tetap buka seperti biasa, padahal jam sudah lewat tengah malam. Api panggangan menyala merah membara, menyorot wajah Cak Kosin yang berkeringat, tapi bukan karena panas, melainkan karena ketegangan yang menyesakkan dada. Rama, anak satu-satunya, malam itu tidak bisa tidur. Sudah berhari-hari ia mencium bau aneh dari dapur. Bau amis yang tidak seperti daging ayam. Ia juga mendengar suara aneh di tengah malam, seperti erangan kecil dan langkah kaki yang menyeret di lantai belakang. Tapi malam ini, entah dorongan dari mana, ia nekat bangun, mengintip dari balik tirai yang memisahkan kamar dan dapur. Dari celah kecil itu, Rama melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Ayahnya Cak Kosin berdiri di depan tungku, tapi bukan sedang membakar sate. Di hadapannya, ada sesuatu yang dibungkus kain putih sudah berlumuran darah. Siti, ibunya, duduk di pojokan dengan mata sembab dan wajah pucat pasi. Tangannya gemetar, mulutnya komat kamit membaca doa. Tapi setiap kali ia mencoba menatap ke arah suaminya, air matanya tumpah tanpa suara. "Ayah, itu apa?" bisik Rama, hampir tak terdengar. Tapi suara itu cukup membuat Cak Kosin berhenti menggerakkan pisaunya. Lelaki itu menoleh perlahan. Wajahnya menegang, mata merahnya berkilat seperti bara api. "Rama, jangan lihat apa-apa malam ini. Tidur lagi." Suaranya berat seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Namun anak itu melangkah maju, tubuhnya kaku, tapi matanya terus menatap kain putih itu. Angin malam menembus celah pintu, meniup kain itu sedikit. Dan Rama melihat tangan kecil keluar dari lipatan kain. Kecil, pucat, dan dingin. Rama menjerit keras, tapi jeritannya seperti tercekik di udara. Seketika lampu di dapur padam, hanya tersisa cahaya dari bara sate yang menari-nari di wajah mereka bertiga. Dari sudut dapur, muncul sosok lain. Bayangan tinggi memakai kain hitam lusuh. Wajahnya tak terlihat, tapi suaranya dalam dan menggema. "Jangan ganggu perjanjianku, bocah." Daging itu sudah milikku. Siti langsung menjerit histeris, meraih tangan Rama dan berusaha kabur. Tapi Cak Kosin menahan mereka. Wajahnya kini tampak lain, seperti bukan manusia lagi. Matanya kosong, dan dari sudut bibirnya menetes darah. "Kita nggak bisa keluar, Ti. Kalau perjanjiannya belum selesai," katanya pelan, nyaris seperti orang kesurupan. Rama meronta, menendang-nendang, tapi saat ia melihat ke arah tungku, matanya membelalak ketakutan. Api itu tidak lagi merah biasa, melainkan hijau kebiruan. Dari dalam bara, tampak bayangan wajah-wajah kecil, menatap ke arahnya, menjerit tanpa suara. Mereka semua korban, ya?" Suaranya tercekat. Cak Kosin hanya menunduk, air mata jatuh satu-satu di wajahnya yang hitam oleh arang. "Ayah nggak punya pilihan, nah. Kalau nggak, kita semua yang jadi gantinya." Tiba-tiba, sosok hitam itu bergerak cepat, mendekat. Udara di dapur berputar seperti pusaran angin, mengangkat debu dan abu sate. Siti menutup mata Rama erat-erat, tapi anak itu sudah terlanjur melihat semuanya. Tubuh ayahnya yang terseret ke arah bara, menjerit memanggil nama Tuhan, sebelum api melahapnya tanpa sisa. Suara daging terbakar memenuhi ruangan. Bau hangus bercampur amis menusuk hidung. Rama menjerit, memanggil ayahnya berulang kali, tapi hanya sunyi yang menjawab. Ketika semuanya reda, bara panggangan padam sendiri, dan warung itu kembali gelap. Siti masih memeluk Rama erat-erat, tubuhnya gemetar. "Sudah selesai, nak. Sudah," katanya lirih. Tapi di matanya tak ada kedamaian, hanya ketakutan yang belum pergi. Rama menatap sekeliling, dan di antara sisa asap, ia melihat bayangan Mbah Gondo berdiri di luar warung. Wajahnya tersenyum samar, matanya bersinar merah di balik kabut. Janji sudah ditepati. Tapi ingat, darah itu menurun, Le. Seketika bayangan itu menghilang, meninggalkan warung yang kini dipenuhi aroma busuk
dan kesunyian yang menelan segalanya. Malam itu Rama tidak hanya kehilangan ayahnya, ia kehilangan sesuatu yang lebih dalam, keyakinan bahwa dunia ini masih milik manusia. Karena malam itu untuk pertama kalinya ia tahu ada harga yang tak pernah bisa dibayar lunas dari sebuah kesuksesan. Dan sejak malam itu pula, warung sate Cak Kosin tak pernah buka lagi. Tapi anehnya, setiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar bersumpah mencium bau sate yang terbakar dan melihat bayangan seorang lelaki tua berdiri di depan panggangan yang menyala sendiri. Sudah 3 bulan berlalu sejak malam itu. Malam ketika warung sate Cak Kosin berubah jadi neraka kecil di tengah kota Jakarta. Sejak kejadian itu, warga sekitar sepakat untuk menutup rapat tempat itu. Tak ada yang berani mendekat, apalagi membuka lagi. Beberapa kali ada yang mencoba membeli lahannya, tapi selalu gagal. Entah karena mimpi buruk, usaha yang tiba-tiba bangkrut, atau keluarga yang sakit tanpa sebab. Siti dan Rama kini tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Kehidupan mereka sederhana, sepi, dan jauh dari bayangan masa lalu. Siti kini bekerja membantu di warung tetangga, sementara Rama sudah beranjak remaja, tapi wajahnya menyimpan sesuatu yang tua, seperti orang ini yang pernah melihat neraka dan kembali hidup untuk menanggungnya. Setiap malam, Siti selalu menatap foto suaminya yang sudah dibingkai lusuh. Kadang ia berbicara pelan, seperti masih bisa didengar oleh arwah Cak Kosin. "Mas, aku tahu kamu nyesel. Tapi kenapa harus sejauh itu? Kenapa harus daging manusia?" Katanya suatu malam matanya berkaca-kaca. Tak ada jawaban, hanya bunyi tik-tik air dari genteng bocor yang menemani tangisnya. Namun hidup harus terus berjalan. Dan entah karena dorongan ekonomi atau karena ingin menebus sesuatu, Siti akhirnya membuka warung kecil di depan kontrakan mereka, yang memberi nama sederhana, Sate Madura Bu Siti. Tidak sebesar dulu, tidak seramai dulu, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Pada awalnya, segalanya terasa normal. Beberapa tetangga datang membantu, dan Rama meski enggan ikut membakar sate. Tapi malam-malam di warung itu tak pernah benar-benar tenang. Kadang aroma sate terbakar tiba-tiba berubah jadi bau anyir darah. Kadang bara di panggangan menyala sendiri meski belum disentuh. "Bu, apinya nyala sendiri lagi," ujar Rama pelan suatu malam. Matanya menatap bara yang berkobar tanpa angin. Siti diam, menggigit bibir. "Biar enak. Jangan ngomong macam-macam. Nanti dia datang." "Dia siapa, Bu?" Siti tak menjawab. Dia hanya menatap jauh ke jalan yang gelap. Malam itu, sekitar pukul 11 datang seorang pembeli. Lelaki tua, kurus, memakai sarung dan baju putih kusam. Jalannya pelan tapi langkahnya berat seperti menyeret masa lalu. Dia duduk di bangku pojok tempat yang dulu sering dipakai Cak Kosin. 20 tusuk, Bu. Setengah matang aja, katanya dengan suara serak tapi tenang. Siti tersentak sedikit. Suara itu entah kenapa mengingatkannya pada seseorang. Tapi dia semua menunduk, pinjam ini tenang. "Baik, Pak, minumnya teh manis ya." "Seperti biasa," jawab si lelaki tersenyum samar. Rama yang membakar sate mulai merasa bulu kuduknya berdiri. Setiap tusukan yang ia letakkan di bara, terdengar bunyi kecil seperti desisan dari dalam arang. Saat ia menatap bara itu, seolah ada bayangan wajah ayahnya, tersenyum samar dari balik asap. Rama mundur 1 langkah. "Bun, lihat." Siti menoleh tapi wajahnya langsung pucat. Di bara itu, samar-samar tampak tangan terbakar. Lalu hilang lagi, lelaki tua di bangku pojok itu tertawa kecil. "Enak ya satenya, rasanya." "Masih sama." Rama menatapnya lekat-lekat, jantungnya berdetak keras. "Bapak, siapa?" Lelaki itu menoleh perlahan. Matanya merah, seperti bara yang nyala di panggangan. "Bilang sama bapakmu, janjinya belum lunas." Setelah itu ia berdiri dan pergi tanpa membayar. Hanya meninggalkan aroma dupa dan jejak kaki basah yang menuju ke arah jalan buntu di ujung gang. Siti jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Dia datang lagi. "Bagondo," bisiknya. Rama mendekap ibunya erat-erat. Di balik dadanya yang berdebar, ada sesuatu yang tumbuh. Ketakutan dan kemarahan. Ia menatap bara di panggangan. Nyala api itu seperti menatap balik ke dirinya. Malam berikutnya, warung itu tak buka. Tapi beberapa warga bersumpah. Lewat di depan kontrakan Bu Siti, mereka mencium bau sate yang terbakar dan mendengar suara anak muda menjerit dari dalam rumah.
diiringi tawa tua yang menggema. Janji tak pernah selesai, Le. Sejak malam itu tak ada lagi yang melihat Siti dan Rama. Warungnya tertutup rapat, panggangan masih ada di depan, tapi penuh debu. Dan anehnya, bara arang di dalamnya masih hangat. Pernahkah engkau mencium bau sate terbakar di tengah malam? Padahal tak ada satu pun warung buka. Pernahkah kau merasa ada yang memperhatikan dari balik asap arang? Seolah api itu punya mata sendiri. Hati-hati, karena tidak semua yang harum berasal dari daging ayam. Kadang bau itu datang dari sesuatu yang tak seharusnya dibakar. Cak Kosin dulu hanya ingin sukses, seperti banyak orang lain di kota besar ini, yang rela menukar segalanya demi warung ramai, pelanggan banyak dan uang yang terus mengalir. Tapi ada satu hal yang selalu dilupakan manusia. Setan tidak pernah memberi tanpa mengambil. Di awal, ia hanya diminta syarat kecil. Seekor ayam hitam, sesajen doa di tengah malam. Tapi lama-lama, darah ayam tak cukup. Karena bagi yang hidup dari tumbal, rasa lapar iblis tak pernah kenyang. Dan ketika Cak Kosin akhirnya sadar, sudah terlambat. Perjanjian darah tidak bisa dihapus dengan air mata. Setiap bara yang menyala, setiap potong sate yang terpanggang, adalah nyawa yang diminta sebagai ganti. Siti, istri yang hanya ingin keluarga utuh, akhirnya harus menyaksikan semuanya terbakar di depan mata. Dan Rama, anak kecil yang tak berdosa, kini membawa beban warisan gelap itu di dalam dirinya, karena janji setan bukan untuk satu generasi. Joya menurun mengalir lewat darah menunggu waktu untuk ditagih kembali. Malam-malam di Jakarta masih ramai, tapi ada satu tempat di ujung gang kecil yang selalu sepi meski tampak ada bara menyala di depan pintu. Orang bilang kalau kau lewat sana tepat tengah malam, kau bisa mencium bau sate terbakar dan mendengar suara arang mendesis pelan, seperti seseorang sedang memanggang daging. Namun jika kau nekat menoleh, jangan kaget bila kau melihat sesosok lelaki tua berdiri di balik asap, tersenyum dengan mata merah menyala. Ia akan berkata pelan, janji setan tak pernah gratis, Le. Dan begitulah, kisah pesugihan sate ayam Madura Cak Kosin menjadi satu lagi catatan dalam jagat demit, tempat di mana keserakahan manusia bersilang jalan dengan kelicikan iblis. Malam ini, ketika kau pulang lewat jalan sepi, ingatlah satu hal. Kadang yang kita kejar dengan tergesa, justru yang menyeret kita ke neraka. Karena dalam dunia jagat demit, setiap perjanjian pasti menuntut bayaran, dan setan tidak pernah lupa menagih.